jaga kesehatan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk pada bab yang ketiga yang berbicara mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen. Namun sebelum kita lanjut, kita akan mendahulunya dengan doa. Mari Ibu ajak kita semua berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Tuhan, kami akan belajar, yang beri kami pengertian dan tolong kami untuk memahami materi yang akan kami pelajari. Tinggallah menyertai kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada uraian materi. Perhatikan, demokrasi dan HAM ini merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa ya. Nah, pembahasan kali ini mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab memberikan tujuan, memberikan bimbingan mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab ya. Nah, kalau kita lihat dalam hukum terutama, isi Alkitab dirangkum dalam kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui hidup manusia. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, manusia dapat menanggapi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan Allah baginya dengan cara yang bagaimana? Dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Nah, inilah prinsip kasih yang berkaitan dengan HAM. Dan intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Nah, ini bagian pengantar dari materi kita pada bab yang ketiga ini ya. Baik, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Kita akan lihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-30 jelas di sana menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat gitu ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan menurut John Scott, dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, dia mengatakan demikian. Martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Nah, dia mengatakan demikian. Pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gitu ya. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua, diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, dengan demikian anak-anakku sekalian, martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Jadi pelajari ya, atau perhatikan bagian penting ini, kesaksian Alkitab tentang manusia, karena akan ada hubungannya dengan prinsip kasih tadi yang berkaitan dengan HAM. Jadi ada 3 bagian unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat. 3 hal yang unik adalah yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, menurut Scott, manusia itu diciptakan menurut gambar ilahi yang mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Nah, kualitas inilah dengan sendirinya yang membedakan manusia dari binatang, ya, dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasionalnya. Jadi ingat ya,
Karena hubungan manusia dengan Allah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita menjadikan manusia yang berbeda dengan binatang yang memiliki martabat. Perhatikan poin penting ini anak-anak sekalian ya. Nah, selanjutnya dikatakan hak manusia untuk beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, ya, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani, semuanya itu berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah. Jadi poin yang pertama, hal yang unik yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, ya. Baik, kita lihat hal kedua yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang kedua adalah hubungan antar manusia. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dia juga memberikan relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu, ya. Nah, dengan demikian hak manusia untuk bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, kemudian hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak itu diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial yang berada dalam lingkungan hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Jadi, hubungan yang unik kedua adalah hubungan antar manusia, ya. Sudah dipaparkan tadi apa saja hak-hak kita yang kita miliki sebagai hubungan antar manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Nah, perhatikan, manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Maka dengan demikian anak-anakku, manusia diberikan hak untuk bekerja, untuk memiliki karir, hak untuk beristirahat, kemudian ada hak untuk memperoleh sandang, pangan, memiliki rumah yang nyaman, yang sehat gitu ya. Kemudian ada hak untuk bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Ini hak-hak yang kita miliki sebagai hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Wah, unik ya. Ketiga hal ini merupakan hak kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan melihat bagaimana implikasi terhadap hak asasi manusia dari ketiga hubungan tadi yang unik tadi, ya. Nah, implikasi dari tiga hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari diri seseorang. Perhatikan bagaimana implikasi dari ketiga hubungan tadi. Ibu tekankan di sini adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari diri seseorang. Ini nanti ada kaitannya dengan HAM tadi ya, dan demokrasi tadi. Nah, menurut kitab Amsal 14 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Nah, itu berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptaannya. Paham ya anak-anak ya sampai di sini? Baik, kita lanjut. Kita akan masuk pada poin yang penting, ya. Setelah Anda mengetahui tadi ketiga hal yang unik dari awal penciptaan tadi, ya. Kemudian bagaimana implikasinya? Nah, kita akan lihat perdebatan mengenai hak hidup itu. Nah, arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibunya.
Nah, oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, Ibu sedikit lama untuk menjelaskan bagian ini ya dalam perdebatan mengenai hak hidup ini tadi. Nah, perhatikan apa saja hal-hal yang atau tindakan apa saja yang dilakukan menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia yang dikatakan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, Ibu akan berikan beberapa contoh ya. Yang pertama kita akan lihat tentang aborsi. Ini salah satu contoh ya. Contoh tindakan nyata yang baik secara hukum maupun secara Alkitab tidak dibenarkan karena merupakan tindakan kejahatan ya. Nah, apa itu aborsi anak-anakku? Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktik menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, kita lihat dari sisi secara hukum dulu. Secara hukum, aborsi secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana ya. Sudah termuat dalam KUHP 2009 dan apabila ketahuan melakukan tindakan ini maka akan mendapat hukuman penjara selama 4 tahun, tentu dengan ada denda-dendanya gitu ya. Nah, jadi hukuman ini berlaku kepada orang atau wanita yang dengan sengaja menggugurkan ya tindakan aborsi dan juga kepada mereka yang pemberi jasa aborsi seperti dokter mungkin, suster atau dukun. Jadi secara hukum sangat tegas ya, melakukan tindakan ini maka akan dihukum selama 4 tahun. Nah, kemudian ada contoh lain lagi. Tindakan menghilangkan nyawa seseorang adalah dengan hukuman mati. Nah, apa itu hukuman mati? Hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat ya, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, kemudian pengkhianatan kepada negara, dan ada di beberapa negara seperti Indonesia penjual atau pembawa narkoba. Nah, ini yang akan mendapat hukuman mati. Nah, secara hukum, dalam hukum positif Indonesia, hukuman mati menjadi suatu bentuk hukuman yang sah ya menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Pidana membedakan pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan gitu ya. Jadi hukuman pidana pokok itu terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman denda. Nah, sedangkan hukuman pidana tambahan itu antara lain pencabutan beberapa hak tertentu, kemudian perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Itu ya, hukuman mati. Kemudian ada contoh lain lagi yang ketiga, yaitu eutanasia. Nah, apa itu eutanasia? Eutanasia adalah praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Jadi seperti kalau ada pasien yang koma berhari-hari, maka akan diambil tindakan eutanasia namanya. Nah, ini juga merupakan tindakan menghilangkan kehidupan orang lain ya. Nah, ini 3 contoh penting yang perlu kalian perhatikan dengan baik. Kalau dari sisi hukum tadi akan ada hukuman-hukuman yang diberikan ya. Nah, bagaimana kalau dari sisi alkitabiahnya anak-anakku? Mari kita lihat. Secara iman Kristen, terhadap ketiga perdebatan mengenai hak hidup tadi, hukuman mati, aborsi, dan eutanasia ini, ya, Tuhan tidak memberi pengampunan kepada orang yang mengakhiri hidup orang lain, ya. Jelas kalian anakku, Tuhan tidak memberi pengampunan kepada orang yang mengakhiri hidup orang lain ataupun tindakan bunuh diri, karena semua itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Anak-anakku boleh baca nanti dalam Markus 3 ayat 29 ya.
Jadi melakukan pembunuhan sama juga dengan melanggar aturan yang sudah Tuhan Yesus buat. Jadi sangat jelas hukum Alkitabiahnya. Tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Karena pemberi hidup itu adalah Allah sendiri, dan yang mencabut nyawa manusia juga adalah hak Allah sendiri juga. Jadi jelas hukum, baik hukum negara maupun hukum Alkitab sangat jelas. Tidak ada pengampunan bagi mereka yang menghilangkan nyawa orang lainnya. Dan anak-anakku pun boleh baca juga nanti dalam Keluaran 20 ayat 13, kemudian Matius 19 ya, ayat 18, dan dalam kitab Roma 13 ayatnya yang ke-9. Paham ya sampai di sini penjelasan mengenai perdebatan mengenai hak hidup ya. Kita lanjut. Mari kita lihat poin selanjutnya, bagaimana kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan hak asasi. Nah, perhatikan, manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi itu? Nah, dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional yang bermoral dan berspiritual dengan sendirinya memiliki kewajiban moral. Kemudian kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud dalam rangka tanggung jawab. Jadi, perhatikan, manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi kita? Adalah bertanggung jawab, gitu ya. Oke, selanjutnya, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi dan hak asasi manusia? Menjawab pertanyaannya adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan temanmu, baik dengan gurumu, anggota keluarga, maupun orang lain. Ya, kemudian remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesamamu dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, dan melaporkan kepada yang berwajib jika kalian menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama, ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan materi pada bab yang ketiga ini. Kesimpulannya adalah demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan apa, anak-anakku? Karena manusia sebagai ciptaan Allah itu sangat berharga di matanya. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi ingat ya, kesimpulan materi kita hari ini, demokrasi itu kebutuhan mendasar hidup manusia, ya. Tetapi menghilangkan nyawa seseorang berarti menghina ciptaan Allah itu sendiri. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, bab yang ketiga yang berbicara mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen atau Alkitab. Ya, sebentar. Ibu akan menunggu lagi tugas-tugasmu, dan lihat pada file tugas yang Ibu sudah kirim. Buka tugas bab ketiga, silakan dikerjakan, dan silakan juga kirim ke link pengumpulan tugas yang sudah Ibu share di grup kalian, ya. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya, dan terus berdoa
Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif iman Kristen. Tuhan, tolong kami beri pengertian yang baik kepada kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada saat ini. Berkati anak didik kami dimanapun mereka berada, beri akal budi kepintaran selalu dan kesehatan selalu. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.